Jadi penyakit-penyakit tersebut tadi seperti kanker jantung dan seterusnya, stroke dan seterusnya itu adalah penyakit-penyakit yang menyumbang angka kematian tertinggi di Indonesia saat ini. Tujuan itu ibarat angka 5 sumpama. Saya mau ke 5 nih. Mau ganti bupati, mau ganti gubernur, mau bupati wali kota, tetap tujuannya harus ke 5. Kalau kita berbicara kesehatan, ibaratnya kesehatan itu sebenarnya seperti sungai ya. Kalau sungai kan itu ada hulu, ada hilir gitu ya. Jadi air mengalir dari hulu ke hilir. Pendidikan tidak bagus, maka kesehatan akan tidak bagus. Ekonomi tidak bagus, kesehatan tidak akan bagus. Kalau kita berbicara soal masalah kesehatan, itu kan dampak. Halo sahabat Tuki, jumpa lagi dalam podcast catatan jurnalis Sukriyansyah. Sore ini kita akan bahas masalah kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, narasumber kita pada sore ini adalah salah seorang praktisi punya pengalaman yang sangat banyak dalam hal kesehatan masyarakat. Kebetulan beliau juga adalah dosen di salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia dan juga memimpin rumah sakit. Saya langsung saja perkenalkan Dr. Irwandi. Selamat sore, Dokter. Selamat sore, Dr. Supa. Terima kasih atas kehadirannya, Dr. Wandi. Ya, saya panggil ya. Baru-baru ini Presiden Jokowi meresmikan beberapa rumah sakit di Makassar. Nah, sebagai pakar kesehatan masyarakat dan juga memimpin rumah sakit, bagaimana pandangan atau pendapat Dr. Wandi terkait hal tersebut? Baik, terima kasih. Jadi memang baru-baru ini beberapa hari yang lalu ya, Presiden RI Pak Jokowi datang ke Makassar nih untuk meresmikan dua buah rumah sakit kita. Sebenarnya satu rumah sakit dan satu center ya. Jadi rumah sakit untuk di CPI itu, kemudian rumah satunya itu kita ada pembangunan rumah sakit tapi sebenarnya center khusus untuk kesehatan ibu dan anak. Jadi ini merupakan salah satu program program unggulan dari Kementerian Kesehatan saat ini, di mana ada 6 pilar sebenarnya yang akan dibangun dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Salah satu itu memperkuat tentang kita punya fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, untuk di pemerintah saat ini itu sedang membangun beberapa rumah sakit sebenarnya, tidak hanya di Kota Makassar ini, ada di beberapa daerah di Indonesia, Surabaya dan seterusnya. Itu tentang temanya adalah rumah sakit yang nantinya itu diharapkan pelayanannya, unggulannya itu kita berbicara soal yang disebut dengan istilah KJSU. KJSU. Jadi, apa itu KJSU, Dok? Oke, jadi KJSU itu singkatan sebenarnya dari kanker, jantung, jadi stroke, uronefrologi, plus nanti ada kesehatan ibu dan anak. Jadi kenapa sampai KJSU nih menjadi fokusnya teman-teman di Kementerian Kesehatan dan pemerintahan saat ini. Jadi penyakit-penyakit tersebut tadi seperti kanker jantung dan seterusnya, stroke dan seterusnya itu adalah penyakit-penyakit yang menyumbang angka kematian tertinggi di Indonesia saat ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah biaya untuk pengobatan dari penyakit itu cukup besar, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung itu seperti umpama biaya pengobatannya. Biaya tidak langsungnya ini seperti umpama transportasinya seseorang ketika harus mengakses pelayanan kesehatan. Karena selama ini untuk KJSU tersebut itu lebih banyak memang saat ini pelayanannya ada di teman-teman di Pulau Jawa sana untuk center-center unggulan kita. Nah, maka dari itu salah satu caranya adalah bagaimana caranya memeratakan dan meningkatkan akses masyarakat kita. Kementerian Kesehatan itu melakukanlah beberapa pembangunan rumah sakit. Jadi rumah sakit KJSU itu sekarang baru-baru terbit Permenkesnya. Itu kita membuat semacam alur layanan sebenarnya. Jadi ada disebut dengan rumah sakit yang stratanya paripurna, itu yang paling top referralnya nanti kita harapkan. Kemudian dia ada di utama maupun madya. Nanti dia akan berjenjang tuh Pak. Diharapkan untuk Indonesia Timur hubnya itu ada di Kota Makassar. Jadi rumah sakit yang diresmikan kemarin itu di CPI memang kalau dilihat dari standarnya katakanlah salah satu terbaik di Indonesia ya, atau gimana? Ya, jadi memang sebagai dalam perencanaan ya, memang
rumah sakit ini segmennya selain dari segmen tadi soal penyakit tadi, penyakit terkait KJSU dan kesehatan ibu dan anak, memang dia diharapkan karena dia akan menjadi istilahnya semacam referral top, referral di Indonesia Timur, maka dia tentu saja pelayanannya harus memiliki standar-standar, termasuk juga standar sesuai dengan kualitas dan seterusnya. Jadi ada juga alasan kenapa sampai Kementerian Kesehatan maupun pemerintahan provinsi dahulu itu memilih lokasi tersebut. Kenapa? Apa alasannya? Nah, karena kan kita tahu kalau kita berbicara soal Kota Makassar ini, CP itu adalah Center Point of Indonesia. Artinya kalau kita bicara segmen lahan terbaik di Kota Makassar, di Provinsi Selatan itu ada di CPI itu. Oh, gitu ya. Jadi karena dia segmen dari rumah sakit ini adalah rumah sakit yang memang dalam hal ini top referral dan terbaik dan seterusnya, bisa bersaing dengan beberapa rumah sakit bahkan swasta bahkan luar negeri untuk hal tersebut, maka salah satu kita sebut dengan, kalau kita berbicara soal merancang sebuah fasilitas pelayanan kesehatan, itu kan kita tidak hanya merancang produknya, tapi salah satunya itu kita rancang adalah place-nya, tempatnya. Tempatnya ini yang memang dipilih untuk hal tersebut yang terbaik. Siapa yang memilih itu, dan pada pemerintahan siapa yang sehingga CPI itu ditempatkan sebagai pusat pembangunan rumah sakit tersebut? Jadi sebenarnya ini sudah beberapa tahun yang lalu yang semenjak masa pemerintahannya Pak Gubernur sebelumnya, Pak Sudirman Sulaiman, itu ada perencanaan dari teman-teman Kementerian Kesehatan untuk membangun sebuah rumah sakit di kawasan timur Indonesia. Kemudian ini ditangkap oleh teman-teman di provinsi, dalam hal ini Gubernur kita pada saat itu, bahwa Makassar nih yang harusnya kita harapkan bisa menjadi hub untuk hal tersebut. Kemudian ada beberapa alternatif tempat pada saat itu. Beberapa ada di kawasan dekat bandara sana, beberapa ada di kawasan di pusat kota, beberapa juga ada di kawasan CPI. Tetapi karena pada saat itu pemerintahan kita juga bernegosiasi, diskusi dan seterusnya, bahwa memang ini harus dirancang menjadi rumah sakit yang artinya yang terbaik lah. Untuk saat ini untuk rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan, maka pada saat itu melalui beberapa pertemuan akhirnya diputuskan melalui dukungan juga Pak Gubernur pada saat itu, maka ditetapkanlah bahwa kita berikan lokasi yang terbaik lah yang ada di Kota Makassar saat ini gitu ya. Jadilah sekarang rumah sakit tersebut ada di CPI. Jadi memang selama ini kan kita dengar kalau ada penyakit jantung yang kronis, tiba-tiba rujukannya ke Singapura atau ke Malaysia. Nah, kira-kira dengan rumah sakit yang baru ini, apakah levelnya atau kualitasnya sama dengan Singapura atau Malaysia misalnya? Ya, mimpi awalnya akan seperti itu. Jadi mimpi awalnya dalam bentuk perencanaannya sebenarnya akan seperti salah satu juga alasan kenapa dia ditempatkan di kawasan CPI nomor 1, juga ada kawasan sebagai tempat wisata apa dan seterusnya. Gitu kan, kalau kita teman-teman di Singapura dan Malaysia kan mengenal sistem konsep health tourism. Jadi selain orang datang ke sana untuk pelayanan kesehatan, dia juga sekalian wisata dan seterusnya. Gitu juga konsep itu sebenarnya mau dibawa. Jadi beberapa ada dibangun juga di Bali, di Surabaya, di Batam dan seterusnya. Itu ada konsep-konsep seperti itu yang berusaha dikembangkan oleh pemerintah saat ini gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara soal bersaing dengan teman-teman yang sering berobat dari ke Penang ke Singapura ke apa dan seterusnya, pangsa pasar itu berusaha ditangkap dalam tanda kutip. Artinya jangan sampai Pak Jokowi juga pernah mengatakan kemarin bahwa banyak sekali sebenarnya anggaran atau dalam kutip kerugian ekonomi, dalam tanda kutip kerugiannya akibat orang berobat ke luar negeri. Padahal kalau kita berbicara khusus dari sisi sumber daya manusia kita, itu kan kita tidak terlalu jauh lah ketinggalan kemampuan. Kalau kita mungkin Pak Supa juga tahu bahwa seperti di Universitas Hasanuddin, kita kan punya kelas-kelas internasional. Teman-teman di Fakultas Kedokteran itu kan mengajar mahasiswa beberapa dari Malaysia, beberapa dari artinya negara-negara ASEAN lah pada masuk ke situ. Artinya kan berarti mereka pulang praktek di rumahnya di negara masing-masing, masa
pasien kita atau warga negara kita datang pergi berobat situ, padahal dia belajarnya di tempat kita di Indonesia gitu kan ya. Nah, itu tapi kan layanan kesehatan itu tidak hanya persoalan kualitas SDM saja, banyak faktor-faktor non teknisnya gitu ya, seperti peralatan kesehatan, kenyamanan, waktu tunggu dan seterusnya. Itu yang berusaha kita harusnya menjadi PR ke depannya pemerintah memikirkan bahwa orang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan bukan, terutama orang-orang yang punya pilihan dalam tanda kutip, artinya dia bisa memilih mau datang atau tidak datang. Kalau teman-teman segmen yang mungkin umpama seperti kita, menengah ke bawah atau penerima JKN dan seterusnya, mungkin dia no opsi harus datang ke situ. Tapi bagi orang-orang yang bisa memilih mau datang berobat kemana, pastikan dia akan mencari yang terbaik nih. PR-nya nanti kita ini bagaimana caranya menangkap dan memenuhi kebutuhan tersebut, bukan hanya dari sisi sumber daya manusia, tapi juga dari layanan-layanan non teknisnya dan seterusnya. Itu harus PR nanti ini. Rumah sakit ini kalau mau bersaing itu tadi. Jadi bisa dipastikan bahwa masyarakat ketika mengalami problem kesehatan seperti jantung, stroke dan sebagainya, tidak usah lagi memikirkan untuk ke Singapura atau ke Malaysia karena sudah ada di rumah sakit di CPI. Betul, itu tujuan jangka panjangnya. Tapi kalau kita berbicara mungkin beberapa 1-2 tahun ini mungkin kita masih membangun pondasinya. Karena kan kita harus menyiapkan SDM, Sarpras, alat kesehatan dan seterusnya. Mudah-mudahan sih sebenarnya konsistensi ini artinya komitmen ini terus berlanjut gitu ya. Ini kan butuh komitmen jangka panjang. Kita tidak bisa membangun sebuah sistem kesehatan simsalabim satu kali tahun langsung bagus gitu ya, langsung tersedia semua. Butuh komitmen jangka panjang dan ini kita harapkan keberlanjutan sebenarnya. Dalam tanda kutip penyakit selama ini kita di pemerintahan yang kita amati adalah itu soal tadi keberlanjutan antara pentingnya itu memang adalah proses keberlanjutan. Ganti pemerintahan tiba-tiba mau ke kiri lagi, mau ke kanan apa dan sebagainya kan kita tidak kemana-mana jadinya karena kita terputar-putar aja di situ. Terkait keberlanjutan itu, Dr. Wandi, kira-kira apa harapan atau apa yang seharusnya pemerintah atau gubernur yang akan datang lakukan supaya rumah sakit yang telah dicanangkan ini bisa berfungsi maksimal dan sesuai yang diinginkan, yaitu misalnya setaraf dengan rumah sakit di Singapura, di Malaysia. Nah, kira-kira apa yang Dr. Wandi harapkan terhadap gubernur ke depan nantinya? Oke, jadi sebelum ke situ kita harus juga pahami dulu bahwa sebenarnya rumah sakit itu ada kepemilikannya, dan ada pembagian kewenangannya, gitu kan ya. Nah, rumah sakit CP ini itu adalah rumah sakit umum vertikal. Dia dibawa dari Kementerian Kesehatan. Jadi mau tidak mau nanti akan banyak sumbangsi keberhasilan dan ketidakberhasilan rumah sakit ini itu akan sangat ditentukan oleh Presiden. Ya, dalam hal ini Kementerian Kesehatan teknis. Kementerian kan? Karena dia langsung di bawah Kementerian Kesehatan. Kalau rumah sakit seperti umpama gubernur, bupati, itu juga ada yang dibawa langsung oleh gubernur. Seperti rumah sakit kita di sini, seperti rumah sakit Labuan Baji, Haji, rumah sakit kemarin yang baru juga dibangun oleh Pak Gubernur di Bone, rumah sakit provinsi. Kemudian juga kalau rumah sakit daerah kota itu ada beberapa seperti rumah sakit Kota Makassar, rumah sakit Goa dan seterusnya, Yusuf dan seterusnya. Kalau dari sisi sumbangsi keberhasilan nanti akan berhasil atau tidak pengelolaannya, itu nanti akan sangat ditentukan oleh Kementerian Kesehatan dan seterusnya. Yang penting sekarang kita bangun sekarang adalah bahwa dia juga tidak akan bisa berjalan sendiri kalau tanpa supporting dari rumah sakit yang lainnya. Karena kan ini sistem rujukan yang harus kita bangun. Benar kan? Kalau kita berpikir bahwa semua penyakit tersebut dilayani di CPI tiba-tiba hancur tuh. Karena begitu banyaknya penyakit apa dan seterusnya. Sistem rujukan, kerjasama dan seterusnya ini yang harus dibangun antar teman-teman di baik dari level pemerintah pusat maupun level pemerintah provinsi dan seterusnya. Makanya itu tadi Dr. Wandi menekankan ada aspek keberlanjutan itu ya dari pemerintah supaya kebijakan seperti rumah sakit yang sudah dicanangkan ini tidak terputus. Betul.
Kalau yang di Wahidin kemarin yang diresmikan Pak Jokowi itu apa? Nah, kalau di Wahidin itu dia semacam seperti pusat unggulan senternya teman-teman di Wahidin gitu ya. Jadi dia khusus untuk bangunan itu khusus untuk kesehatan ibu dan anak. Jadi memang itu salah satu KJSU plus kesehatan ibu dan anak KIA itu yang memang sekarang dijalankan karena kan salah satu juga komitmen pemerintahan kita itu kan tadi soal angka kematian ibu, angka kematian bayi, termasuk juga tadi yang sekarang dijalankan soal stunting, gizi apa dan seterusnya. Jadi memang fokusnya itu tentang kesehatan dan ibu dan anak. Jadi kesehatan ibu dan anak itu bisa dari sisi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Pembangunan rumah sakit itu masuk dalam proses kuratifnya dan rehabilitatifnya. Untuk itu mereka sakit harus ada nih fasilitas pelayanan kesehatan. Karena secara umum ini teori paling dasar di kesehatan masyarakat kita bahwa status derajat kesehatannya masyarakat kita itu dipengaruhi 4 faktor. Pertama, kalau kita berbicara itu adalah faktor lingkungan. Lingkungan itu makro. Bisa lingkungan tempat tinggal, bisa lingkungan kebijakan, bisa lingkungan sosial ekonomi dan seterusnya. Orang sehat atau tidak sehat, sakit atau tidak sakit tergantung di mana dia tinggal. Kalau lingkungannya kumuh atau tidak bagus sanitasinya, maka dia akan rentan terhadap penyakit kan ya. Kedua, perilaku. Biar orang tinggal di daerah yang bagus tapi dia berperilaku tidak baik, gitu kan ya, atau sebaliknya tinggal di daerah yang kumuh tapi berperilaku baik, umpama dia sanitasi di lingkungan sekitarnya mungkin tidak bagus tapi dia rajin cuci tangan, perilaku hidup bersih sehat dan seterusnya, maka resikonya, kita bicara resiko ya, resikonya terkena penyakit itu juga menurun. Itu yang kedua. Yang ketiga, fasilitas pelayanan kesehatan. Gitu kan ya, fasilitas pelayanan kesehatan kan itu banyak. Kalau kita bicara soal fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari fasilitas kesehatan pertama sampai fasilitas kesehatan rujukan atau lanjutan, mulai dari posyandu, puskesmas sampai ke rumah sakit, itu sistem kesehatan. Artinya masyarakat bisa sehat kalau dia tadi bagus kegiatan-kegiatan promosi preventif yang dilakukan teman-teman puskesmas. Ketika dia sakit, dia angka kematian kita bisa cegah karena dia bisa diobati di rumah sakit atau apa dan seterusnya. Itu faktor ketiga yang mempengaruhi. Faktor keempat itu adalah genetik atau herediter. Seperti ini menyangkut penyakit-penyakit turunan nih. Seperti umpama dia menderita diabetes atau biasa orang awam sebut dengan kecing manis, gitu kan ya. Itu kan ada penyakit-penyakit tentu yang diturunkan kepada, jadi ini bukan hanya warisan yang diturunkan sekarang, ini penyakit-penyakit juga itu ternyata warisan juga ya. Iya benar, bisa diturunkan. Jadi itu yang berusaha memang harus dicegah. Jadi di 4 komponen itu yang sekarang ini digalakan untuk bagaimana mencegah meningkatkan derajat. Karena kalau kita berbicara kesehatan, kita bicara sistem. Sistem itu tidak bisa kita katakan harus bangun rumah sakit maka orang akan sehat, atau puskesmas saja diperkuat lupakan rumah sakit maka orang akan sehat, atau posyandu saja gizi saya diperbaiki orang sehat. Karena kita berbicara sistem. Sistem itu adalah sekumpulan unsur atau subsistem yang saling bekerja sama, masing-masing punya fungsi dan tujuannya. Seperti semacam tubuh inilah sederhananya kita analogikan. Kita kan punya sistem pernapasan, sistem pencernaan dan seterusnya. Sistem pernapasan kita mulai dari hidung sampai ke paru-paru. Kita tersumbat saja kita punya hidung, maka sistem yang lainnya akan rusak gitu kan ya. Betul. Kepala ikut sakit, gigi sakit, kita tidak bisa makan gitu ya. Tapi lihat orang, kita mau makan orang jadinya. Mood ikut terganggu gitu kan ya. Kalau rumah sakit tidak bagus, biar bagus puskesmas, biar dinas, biar bagus apa dan seterusnya, semuanya tidak akan bisa. Sebaliknya rumah sakit CP ini kita bangun bagus-bagus nih, tapi upaya-upaya pelayanan promotif preventif orang supaya tidak sakit tadi itu tidak jalan, maka mau tidak mau kan pasti rumah sakit akan kewalahan juga. Bagaimana dengan sistem pembayaran, bagaimana dengan kemampuan pendanaan, bagaimana dengan kemampuan dokter mengobati atau apa dan seterusnya. Jadi memang dia harus dibangun sebagai kalau kita bicara sistem, Dr. Wandi, kira-kira di sistem kesehatan masyarakat di Sulawesi Selatan ini di mana titik lemahnya dan juga titik kuatnya yang mungkin nanti bisa diperbaiki baik oleh gubernur atau masyarakat. Gini, cara pandangnya harusnya kita kan kalau kita berbicara sistem, maka secara sederhana paling dasar kita akan berbicara soal input, proses dan output. Jadi istilahnya kan ini sebuah proses nih. Kalau inputnya bagus,
kita harapkan dia akan berproses dengan bagus, dan kita harapkan outputnya akan bagus, derajat kesehatan apa dan seterusnya akan bagus. Nah, kalau kita berbicara input, teori dasar paling sederhananya kita sebut beberapa M lah, man, money, material, method, machine dan seterusnya. Nah, di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri ini, kalau kita berbicara anggaplah soal sumber daya manusia, man-nya gitu kan ya, dokter dan beberapa tenaga kesehatan kita. Dari sisi jumlah, rasio dan seterusnya, Sulawesi Selatan itu sudah bagus. Sudah bagus. Tapi yang bermasalah adalah dari sisi sebaran. Artinya ketimpangan. Ketimpangan ke berbagai daerah. Ada daerah yang kebanyakan, ada daerah yang kekurangan. Gitu kan ya. Jadi umpama contoh sederhana dari sisi tenaga kesehatan, dokter lah. Dokter itu kan ada kita sebut 4 spesialis dan 3 penunjangnya dalam tanda kutip gitu ya. Pertama contoh umpama dokter anak, dokter bedah, dokter penyakit dalam, gitu kan, atau kita biasa sebut dokter interna, itu kan, dengan dokter kandungan atau obgyn. Nah, mereka ini tidak bisa bekerja kalau tidak ada 3 dokter tambahannya, anestesi yang membantu kalau mau ada operasi, gitu kan. Selanjutnya itu ada keenam, itu ada dokter patologi klinik untuk laboratorium supaya bisa kita menegakkan diagnosa dengan bagus, sama dokter radiologi. 7 nih. Artinya dokter yang harusnya ada di rumah sakit dalam tanda kutip, kita harapkan supaya bisa berprofesional dengan bagus rumah sakit kita. Nah, dari 24 kabupaten kota, kalau kita tarik data dari Kementerian Kesehatan, itu 71% atau sekitar 17 atau berapa persen gitu ya. 71% jumlahnya saya lupa. Itu tidak ada 6 jenis dokter tersebut di rumah sakit. Jadi lebih dari 50% jenis dokter. Artinya ada yang 7 ya, lengkap 7 tuh ceritanya di beberapa rumah sakit daerah. Mungkin dalam satu kabupaten kan ada 2 rumah sakit, 3 rumah sakit. Mungkin di satu rumah sakit dia lengkap, tapi di rumah sakit lainnya tidak dan seterusnya. Jadi itu tadi soal distribusi dan ketimpangan itu. Itu dari sisi pelayanan rujukan. Nah, kalau kita tarik lagi ke belakang lebih jauh, pelayanan dasar kita puskesmas, misalkan orang sakit langsung ke puskesmas dulu, layer pertamanya. Nah, di puskesmas pun begitu gitu. Dari 9 jenis tenaga yang harusnya ada di puskesmas, kita mulai dari dokter gigi, sanitarian, gizi, kesmas, laboran dan seterusnya, itu 100% tidak ada puskesmas di Sulawesi Selatan ini. Ya hampir 100% yang tidak lengkap jenis tenaganya tersebut. Kalau di Kota Makassar mungkin agak lebih bagus gitu ya. Nah, tapi kalau kita berbicara soal Sulawesi Selatan secara umum, itu tidak sangat jarang. Pasti di setiap kabupaten, artinya di setiap kabupaten pasti ada puskesmas yang tidak 100% tersedia tenaga tersebut. Gitu kan ya. Jadi dari ini PR paling utama kita nih. Jadi dari sisi rasio bagus, tapi dari sisi distribusi bermasalah. Padahal kalau kita berbicara input itu kan pondasinya. Istilahnya kalau biar bagaimana bagusnya kalau puskesmas tersebut kita bangun CPI rumah sakit tersebut kita bagus dari sisi gedung, fasilitas apa dan seterusnya. Tapi kalau sumber daya manusia tidak ada, ya kan tidak bisa ada orang berobat di situ hanya untuk tiduran gitu kan, harus ada yang melayani atau apa dan seterusnya. Nah, itu kan yang menjadi persoalan kita saat ini. Nah, sebaran itu di mana kendalanya sehingga tidak merata? Kalau dari sisi memang dari sisi hulu hilir nih permasalahan sebaran tersebut, khususnya untuk umpama teman-teman di dokter spesialis itu kan memang dari sisi produksi memang masih terbatas ya. Artinya kita hanya kemampuan kita memproduksi dokter-dokter spesialis itu kan memang masih terbatas untuk seluruh Indonesia nih ya. Kemudian memang persoalan juga dari sisi teman-teman di dokter spesialis itu kan kalau bertugas itu kan ada namanya disebut dengan dia harus kewajiban untuk ke daerah terpencil untuk tertentu gitu kan ya, tapi untuk beberapa jenis apa dan seterusnya. Memang itu terkatakan bahwa ketika orang selesai biasanya kan memang naturnya keinginannya adalah siapa sih yang mau ke daerah gitu ya. Siapa yang mau pasti semuanya mau ke kota gitu ya, dekat dengan anak-anaknya sekolah dengan baik gitu ya, dekat dengan keluarga atau apa dan seterusnya. Maka itu penting hadirnya pemerintah mengatur nih. Karena kalau diserahkan ke mekanisme pasar dalam tanda kutip tadi, semua orang pasti akan mau ke kota nih. Maka penting turun tangan pemerintah untuk mengetatkan distribusi ini, membuka keran produksi dan seterusnya. Ya, salah satu contohnya kan sekarang Pak Kemkes, Pak Menteri Kesehatan kan mulai itu ada ide untuk
pendidikan rumah sakit menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis, bukan lagi berbasis universitas, tapi berbasis rumah sakit. Karena di beberapa negara memang ada dua tipe pendidikan kita, ada yang berbasis universitas, ada yang berbasis rumah sakit. Salah satunya adalah karena memang tadi dikatakan bahwa universitas masih terbatas, rumah sakitlah dibuka, artinya rumah sakit bisa mendidik. Sekarang rancangan peraturannya sementara digodok nih. Itu salah satu alasan kenapa kemarin pemerintah membuka hal tersebut, karena dari sisi produksi diharapkan dia membesar, nanti juga dari sisi distribusi diharapkan regulasinya itu bisa dalam tanda kutip mendorong orang supaya mau ke daerah-daerah untuk melakukan kegiatan di sana. Itu kan menjadi PR kita nantinya. Jadi nanti itu yang program rumah sakit itu dibiayai oleh pemerintah daerah atau gimana? Saat ini karena kita masih uji coba dalam tanda kutip gitu ya, di saat ini diterapkan itu dia dikasih semacam beasiswa oleh Kementerian Kesehatan dan masih ditunjuk beberapa rumah sakit untuk menyelenggarakan itu. Jadi belum dibuka lebar seluruh rumah sakit karena sekarang kan memang aturan teknisnya masih dibahas tuh. Baru-baru ini sekarang sudah proses public hearing ya, public hearing untuk Permenkesnya. Peraturan Menteri Kesehatan soal penyelenggaraan rumah sakit tadi, rumah sakit berbasis pendidikan dan seterusnya. Jadi nanti pendidikan dokter tidak hanya university base, tapi hospital base. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu atau teman-teman di rumah itu sering nonton film-film Korea gitu ya, yang bertema-tema rumah sakit, itu kan biasa ada tuh orang mereka ada profesornya di rumah sakit, mereka datang mendaftar di rumah sakit, dididik di rumah sakit dan seterusnya. Jadi itu salah satu model lah dari antara beberapa model. Jadi memang di beberapa negara itu ada model university base, ada model yang hospital base untuk menyelenggarakan pendidikan spesialistik ini. Kalau ini nanti negara-negara mana saja yang sudah melaksanakan hospital base itu? Kalau rinci-rinci negaranya sih seperti salah satunya itu umpama contoh tadi kalau dari kita nonton film-film Amerika, USA itu beberapa rumah sakit itu sudah hospital base. Sudah hospital base untuk menarik seperti umpama rumah sakit terbaik di dunia ini kan Mayo. Mayo itu memang dia hospital base. Dia memang membuka pendaftaran, ada ahli di situ memang dengan segala kompetensinya dan aturannya, itu boleh datang ke ke rumah sakit untuk belajar. Tapi kita Indonesia ini memang sekarang karena ini masa peralihan, ini juga masih menjadi dalam tanda kutip pro dan kontra nih teman-teman di penyelenggara pelayanan kesehatan maupun di pendidikan tentang proses ini. Karena kan memang ya kita boleh katakanlah bahwa sebenarnya kebijakan pasti ada plus minusnya lah ya. Tergantung dari mana motif kebijakan tersebut dibuat, untuk apa hal tersebut dibuat. Tapi ini yang sementara mudah-mudahan nih kita lihat nanti bagaimana RPP-nya ini dibuat, bukan RPP tapi Permenkesnya ini dibuat mengenai soal rumah sakit yang tadi penyelenggara pelayanan dokter spesialis. Tapi itu setara dengan master ya, bukannya satu lagi kalau hospital base itu. Betul. Jadi dia setara dengan pendidikan profesi SP2 istilahnya. SP2 ya. SP2 profesi. Nah, kalau selama ini kan kita ada di Indonesia, tapi dia semacam fellowship itu seperti pelatihan jangka panjang lah sebenarnya. Dia dilatih training di situ jangka panjang, non gelar dan seterusnya. Sekarang memang dia akan menjadi gelar untuk hal tersebut. Kalau rumah sakit pendidikan di UNAS sudah menyelenggarakan ini atau gimana? UNAS kan adalah rumah sakit milik universitas. Jadi kalau dia akan menyelenggarakan pendidikan itu, dia menyelenggarakan pendidikan berbasis universitas. Karena kan kita punya fakultas kedokteran. Sekarang saat ini yang diselenggarakan buat pemerintah saat ini itu di rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Jadi ada beberapa rumah sakit yang sekarang sedang menyelenggarakan itu. Jadi milik vertikal Kementerian Kesehatan. Kalau rumah sakit provinsi dan rumah sakit daerah masih sulit untuk bisa menyelenggarakan itu karena kan inputnya tenaga pendidiknya, dokternya, profesornya, SP2-nya masih terbatas mereka. Memang ini ya. Oke. Kalau dilihat dari sistem tadi pelayanan kesehatan di Sulawesi Selatan ini apa sudah memenuhi kriteria aksesibilitas bagi masyarakat. Artinya masyarakat bisa mengakses pusat-pusat pelayanan kesehatan dengan
dengan bagus, atau apakah masih ada daerah yang mengalami kesulitan untuk merujuk dalam hal kesehatan mereka? Oke. Kalau kita berbicara soal akses, akses kan itu tidak sesederhana hanya akses datang ke bangunan puskesmas atau bangunan rumah sakit, tapi juga akses dari sisi umpama bukan dari jarak gitu ya, akses dari sisi pembiayaan, gitu kan ya, akses dari sisi sosial gitu, dia merasa tidak terkotak-kotak ketika datang ke situ atau apa dan seterusnya, gitu kan ya. Itu akses itu sangat besar gitu ya. Jangan pemerintah harus paham bahwa akses itu bukan persoalan hanya kita mendekatkan fasilitasnya ke tempat pelayanan kesehatan, kan ya, tapi juga pembiayaannya, pendanaannya, bahkan sampai ke sosial budayanya. Betul. Apakah orang di sana ketika dia datang dia tidak mengerti bahasa Indonesia, dia hanya tahu bahasa setempat, apakah rumah sakit atau fasilitas kesehatan menyiapkan orang untuk supaya dia bisa mengerti nih. Apalagi kalau kita bicara kesehatan ini kan persoalan kompleks, artinya kalau kita tidak tahu bicara dengan berkomunikasi ya bisa salah obat, salah apa dan seterusnya. Itu kan nyawa gitu ya, taruhannya. Kalau kita berbicara soal akses dari sisi geografis, mayoritas daerah-daerah di Sulawesi Selatan ini sudah bagus. Hanya beberapa memang daerah-daerah yang terpencil seperti di Toraja, di Luwu sana, Luwu Timur, Utara dan seterusnya, itu memang masih ada yang cukup, artinya angka kematian ibu itu atau kematian bayi kadang-kadang terjadi karena persoalan akses ini, karena kan itu terlambat dirujuk, terlambat datang ke fasilitas pelayanan kesehatan atau apa, masih banyak itu terjadi. Kemarin kita sebenarnya juga dari sisi pemerintahan di Sulawesi Selatan, sewaktu Pak Zaman Gubernur Pak Sudirman itu sudah membangun tuh satu rumah sakit di salah satu contohnya itu di Kabupaten Bone. Di daerah saya lupa tepatnya nama daerahnya, itu dibangun tuh. Salah satunya tujuannya itu meningkatkan akses, karena kan kalau kita berbicara Bone, bayangkan kalau dia tinggal di perbatasan antara umpama Sinjai dengan Bone, harus ke rumah sakit di Watampone sana, kan itu butuh juga waktu, biaya atau apa dan seterusnya. Maka itu kemarin kita membangun, pemerintahan pada saat itu membangun beberapa rumah sakit tuh. Selain membangun rumah sakit, sebenarnya kan yang harus diatur juga ini adalah sistem rujukannya. Karena kalau kita berusaha melengkapi semua, itu kan butuh jangka panjang dan butuh dana yang besar. Nah, persoalan sekarang kan kita harus saling melengkapi, saling mendukung. Nah, yang tidak tersedia di sini, kalau tersedia di sini, pertanyaannya apakah kita harus menyiapkan dua-duanya, atau cukup mengatakan bahwa kita fokuskan, kalau anggaran terbatas kita fokuskan bangun di sini, semua penyakit-penyakit yang nanti kita rujuk ke sana, dan seterusnya. Itu kan persoalan efisiensi anggaran, karena kan kita harus menata itu juga. Nah, jadi itu tadi kalau dari sisi. Kemudian kedua lagi dari akses dari sisi bangunan rumah sakit, kita sudah berusaha mendekatkan. Nah, persoalan lagi adalah ketika SDM-nya kembali tidak tersedia, di mana salah satu tanggung jawabnya kan pemerintah daerah itu, baik kabupaten kota maupun kabupaten kota khususnya lah, itu menyiapkan tenaga kesehatan tersebut, tenaga SDM. Orang datang ke puskesmas kan bukan cari gedungnya gitu ya, cari dokternya, cari dokter giginya, cari bidannya atau apa dan seterusnya. Ketika itu tidak tersedia kan, kalau Pak Supap nanti mungkin kita tidak bisa tampilkan sih, tapi kalau beberapa data-data pelayanan kesehatan kita, itu kita dalam RPJMN yang baru ini, RPJP, kita punya banyak masalah. Bukan hanya dari sisi SDM. Banyak sekali puskesmas kita yang belum tersedia, tapi ini berskala internasional, skala nasional, bukan hanya di Sulawesi Selatan, yang belum tersedia obat-obatan esensial. Jadi bayangkan, di puskesmas kita datang tidak ada dokter, tidak ada obat. Gitu kan ya, itu kan menjadi masalah. Jadi saya selalu joke kepada teman-teman kalau mengajar di mahasiswa itu, mengatakan mungkin ini alasan kenapa kalau kita nonton film setan-setan, kita dalam tanda kutip, itu temanya pasti berhubungan dengan vaskes, entah di puskesmas, entah di rumah sakit. Judulnya suster ngesot, bangsal 13, ambulans berdarah atau apa. Karena tadi dalam tanda kutip mungkin banyak orang-orang yang artinya sebenarnya bisa ditolong, tapi karena sistem kesehatan kita belum mampu untuk melakukan hal tersebut, ya artinya ya meninggal tidak dalam tanda kutip, ya mungkin bisa dibantu tapi apa dan seterusnya, kesalahan apa dan seterusnya, karena tadi sistem kita masih tapi kalau kita berbicara soal apakah arahnya saat ini sudah mulai menuju perbaikan, nah ini ya sebenarnya keberlanjutan, satu lagi kuncinya, keberlanjutan yang penting. Karena itu tadi jangan sampai
kita sudah mau ke sana. Ya. Dengan adanya pemerintahan baru atau apapun itu, dengan visi misi yang lain dan seterusnya, dia pindah ke sebelah sini gitu. Akhirnya kan kita tidak akan sampai ke sana. Saya selalu mengatakan juga ke teman-teman mahasiswa bahwa ingat, tujuan itu ibarat angka 5 sumpama. Saya mau ke 5 nih. Mau ganti bupati, mau ganti gubernur, mau bupati wali kota, tetap tujuannya harus ke 5. Hanya caranya ke 5 yang bisa berbeda. 5 itu kan bisa 3 tambah 2, bisa 10 bagi 2, dan seterusnya. Nah, jadi jangan kita belum sampai ke 5, kita mundur lagi nih, mau ke sana dan seterusnya. Ini kan tidak kemana-mana. Jangan sampai mirip-mirip Pertamina lah ya. Kita katakan kembali ke nol gitu ya. Jadi setiap ada kita kembali ke nol, setiap pemerintahan baru kita kembali ke nol. Nah, itu pentingnya RP, rencana pembangunan jangka panjang sebenarnya ditetapkan. Jangka panjang siapapun pemerintahannya, ya tinggal ditetapkan, tetap harus ke situ seperti umpama Indonesia emas sekian. Nah, untuk mencapai Indonesia emas ini, ya silakan. Itu kan style. Cara, strategi, ya. Tapi jangan kita sudah mau ke emas, tiba-tiba ada yang mau ke berlian, umpama, atau apa. Dan saya kan kita mundur lagi, kita harus menata lagi dan seterusnya. Itu yang menjadi penting nih, kalau dari sisi pembangunan, termasuk juga di pembangunan kesehatan. Jadi Dr. Wandi ini optimis bahwa suasana kesehatan masyarakat di Sulawesi Selatan ini, kalau bisa disebutkan sudah berjalan pada on the track, kira-kira seperti itu ya. Ya, kalau soal optimis harus optimis. Harus optimis karena kan itu artinya kalau kita berbicara soal cita-cita ini, kita harus memang tetapkan memang kita cita-cita mau kemana nih, target kita apa gitu. Jadi kita harus optimis untuk mencapainya. Memang istilahnya kan pemimpin itu kan biasa ada istilah tuh, pemimpin itu kan cuma jatuh huruf N-nya jadi pemimpi. Gitu kan ya. Tapi apakah itu salah atau tidak? Tidak, karena kan tugas dari seorang pemimpin bermimpi. Yang masalah kalau dia tidak bangun-bangun dari mimpinya. Untuk bekerja kan juga kalau pemimpin tidak punya mimpi, tidak bisa juga dikatakan pemimpin. Jadi yang persoalan adalah sekarang bagaimana nih cara mewujudkan mimpi tersebut. Nah, itu yang termasuk dalam pembangunan kesehatan kita. Kita kalau saat ini pemerintahan sebelumnya saya kira sudah menetapkan fondasi yang sangat bagus lah untuk menuju ke sana gitu kan ya. Kita harapkan nanti ini artinya kalaupun ada kekurangan ya diperbaiki. Jangan sampai kita mulai artinya tadi saya katakan kembali ke nol lagi nih perjalanan pembangunan kesehatan kita ke depannya. Itu yang menjadi kuncinya kalau menurut saya sih. Oke. Mungkin terakhir ada yang ingin Dr. Wandi sampaikan kepada pemerintah atau harapan seorang Dr. Wandi sebagai seorang akademisi, praktisi tentang kesehatan. Kira-kira apa yang Dr. Wandi ingin titipkan, misalnya ketika terjadi sudah ada pemerintahan baru di Sulawesi Selatan ini, supaya kesehatan masyarakat kita tetap maksimal dan unggul. Oke, kasih. Jadi ini yang perlu diingatkan juga kepada teman-teman di pemerintahan nantinya, bahwa kalau kita berbicara kesehatan, ibaratnya kesehatan itu sebenarnya seperti sungai ya. Kalau sungai kan itu ada hulu, ada hilir gitu ya. Jadi air mengalir dari hulu ke hilir. Pendidikan tidak bagus, maka kesehatan akan tidak bagus. Ekonomi tidak bagus, kesehatan tidak akan bagus. Atau apa. Jadi kalau kita berbicara soal masalah kesehatan, itu kan dampak. Gitu ya. Ada kejadian stunting nih yang dicari orang kesehatan. Padahal kalau kita umpama stunting yang paling umum lah ya, biar teman-teman di kesehatan itu dalam tanda kutip bahasa kita tuh pote-pote sampai berbusa bicara gitu ya, sebelumnya tentang makan makanan bergizi. Tapi kalau makanan bergizi itu cuma sampai di mata, tidak sampai di mulut, gitu kan? Itu kan persoalan akses ekonomi. Biar lagi ada ekonomi kalau tidak tersedia di pasar. Biar lagi tersedia di pasar kalau jarak ke sana tidak ada jalan ke sana atau apa dan sebagainya. Itu kan contoh sederhana. Biar lagi kalau tersedia tapi ada pendidikan atau budaya yang mengatakan tidak boleh makan ini apa dan seterusnya. Itu kan seterusnya. Maka sekarang mulai cara pandangnya adalah penting buat pemerintah kita menganggap bahwa kesehatan ini tidak bisa bekerja sendiri. Kesehatan tidak bisa begitu. Kalau kita mau memperbaiki kesehatan, seperti contoh, kita dulu sebelum di undang-undang kesehatan, undang-undang kita mengatakan bahwa pendidikan itu kan 20%, kesehatan 5%, anggaran APBN harus disiapkan. Walaupun sekarang sudah diganti undang-undang untuk kesehatan. Bayangkan, kesehatan itu investasinya, kalau pendidikan investasinya teman-teman di pendidikan nanti pada saat usia sekolah baru orang diintervensi. Kesehatan sebelum dia lahir sudah diintervensi. Ibunya harus sehat dulu.
gitu kan, bagaimana dia sehat, bagaimana dia bisa ke vaskes, bagaimana dia tidak kekurangan zat besi atau apa dan seterusnya. Karena kalau ibunya sudah sakit, anaknya juga di dalam kandungan sudah diintervensi. Bahkan sebelum lahir sudah diintervensi, dalam kandungan diintervensi, umur balita sebelum sekolah diintervensi, di sekolah diintervensi, sampai di langlahat pun masih diintervensi gitu kan ya. Nah, karena itu tadi saya katakan bahwa kita harus paham nih soal penganggaran memang tidak bisa, bahwa tadi saya katakan anggaran kesehatan itu dianggap nanti orang sakit baru kita berbicara soal anggaran kesehatan. Kan gitu ya, jadi Pak Supa ini lebih paham nih bahwa salah satu nikmat yang sering kita lupakan itu kan adalah selain waktu luang, itulah kesehatan. Kita kan selalu kalau upat Jumat itu kita bersyukur bahwa kita ada di sini karena rahmat waktu luang dengan sehat gitu ya. Nanti ya terlupa tuh selalu. Nanti diingat pada saat sakit, nanti diingat pada dampak dan seterusnya. Nah, gitu kan yang harus kemudian juga teman-teman para pengambil kebijakan juga harus paham nih. Kalau kita berbicara pilkada, itu kan pilkada jangka waktunya cuma 5 tahun, berpanjang 5 tahun berikutnya 10 tahun. Kalau kita berbicara soal investasi kesehatan, itu tidak terlihat keberhasilan kita pada saat ini membangunnya akan dibicarakan oleh anak cucu kita nanti. Bukan dibicarakan oleh orang yang 5 tahun ke depan atau apa tahun ke depan. Seterusnya, itu investasi jangka panjang. Diukurnya kalau kita bangun jembatan, ya 1 tahun, 2 tahun kelihatan tuh jembatan. Nah, tapi kalau kita perbaiki nih kesehatannya ibu dan seterusnya, nanti anaknya besar baru kelihatan nih. Ternyata anak-anak kita, generasi ke depan kita itu sudah hebat-hebat, sudah jangan apa dan seterusnya. Sepertilah kalau umpama ceritanya kenapa Korea, Jepang, bangsa-bangsa itu bisa maju kan, dipupuknya kan dari awal tuh. Sampai sekarang bisa sampai sehebat itu. Jadi itu kita titip bahwa kesehatan selain tadi itu pendekatannya harus pendekatan multisektor. Gitu kan ya, semua komitmennya adalah komitmen jangka panjang. Komitmennya adalah komitmen jangka. Nama kita mungkin tidak akan terlalu dikenal pada saat ini, tetapi nanti beberapa tahun ke depan orang akan ini pada zamannya nih si A, si B, si C, dia yang menegakkan kebijakan ini sampai sekarang kita bisa melahirkan bangsa-bangsa warga masyarakat yang unggul gitu ya. Hanya kan negara kita juga unggul dan seterusnya. Kemudian yang ketiga juga setelah akhir itu soal tadi lagi-lagi soal keberlanjutan sebenarnya. Kita mengharapkan bahwa pembangunan kesehatan kita ini itu tadi jangan sampai terpotong atau berbelok arah dan seterusnya. Jadi itu usahakan hal-hal yang bagus itu terus kita harus perhatikan ya. Kita harus lanjutkan dan seterusnya. Saya kira itu 3 poin yang penting. Terima kasih Dr. Wandi, sahabat Uki, demikian bincang-bincang kita dengan Dr. Wandi. Semoga sahabat Uki mendapatkan pencerahan dan info-info yang menarik. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.